Maret 2018, sekumpulan konten kreator beranggotakan Ajil, Keanu, dan Ute sedang melakukan live stream di channel Terawang, yang sepertinya berlokasi di suatu rumah angker. Agustus 2019, Ute membuat konten sendiri untuk channel Terawang. Ute membaca garis tangan seseorang dan meramal nasibnya ke depan. Tapi di tengah syuting berlangsung, Ute kesurupan. September 2019, Keanu dan Ajil mengklarifikasi bahwa channel Terawang ditutup dan membuat channel baru bertajuk MKN, Mistik, Kocak, and Total. Juni 2022 mereka ke Cirebon bersama teman-teman Umay. Umay merupakan teman lama Ajil dan Keanu. Yang ingin mereka temui adalah mahasiswi jurusan seni tari yang sedang tugas akhir. Sementara Umay adalah mahasiswa jurusan perfilman. Umay ingin membuat film dokumenter proses riset dari mahasiswi jurusan tari ini. Mahasiswi ini bernama Arla. Arla awalnya tidak setuju untuk dijadikan konten YouTube. Ia mengira hanya untuk kepentingan dokumenter Umay saja. Dengan terpaksa, Arla mengikuti kemauan Umay. Alasannya cukup sederhana. Semua akomodasi ditanggung oleh Umay. Arla pergi mengajak Jojo dan Maura, teman kampusnya, sekaligus partner tugas akhir yang bersama-sama akan mereka kerjakan. Di Cirebon, Arla melakukan riset tentang tari topeng Cirebon. Akhirnya mereka berenam berangkat bersama-sama ke Cirebon. Di tepi pantai, mahasiswi ini melakukan demonstrasi tari topeng Samba untuk keperluan dokumenter Umay. Hingga malam pun tiba. Tiba-tiba kendaraan yang mereka gunakan menabrak seekor kucing. Bingung apa yang harus dilakukan, beberapa dari mereka ingin mengubur kucing itu. Karena menabrak kucing merupakan pertanda tidak baik. Tapi Umay enggan untuk melakukannya. Kucing itu ia letakkan begitu saja di pinggir jalan. Saat sampai di kota, mereka langsung menuju ke penginapan. Rasa penat, lelah, jengkel yang ingin mereka lepaskan di atas kasur yang nyaman tidak dapat realisasi. Sebab Umay hanya menyewa hotel kelas melati, di mana tempat itu menjadi kamar sementara bagi pelaku prostitusi. Siangnya sambil mencari makan, mereka menemui seorang narasumber untuk ke Sanggar Mimi Kemuning bernama Sanggar Caruban Larang. Narasumber ini bernama Badriah, warga lokal asli di daerah sana. Di sanggar yang terlihat terbengkalai itu, mereka bertemu dengan penjaga sanggar yang bernama Pak Jalil. Setelah melihat-lihat isi dalam rumah itu, di antaranya ada alat musik gamelan dan benda-benda tari. Penjaga ini berpesan kalau ada kotak yang tidak boleh mereka buka di dalam kamar. Alasan Mimi Kemuning berhenti mengurus sanggar ini adalah dulu ia difitnah telah menggelapkan dana pembinaan kesenian. Keesokan harinya saat sarapan bersama dan bersih-bersih rumah, Badriah secara tak sengaja membuka kotak yang dilarang dibuka. Dalam kotak ini ada foto dan benda-benda tari milik seorang penari bernama Suryani. Penari legendaris dari Keraton Cirebon di tahun 40-an. Saat malam lanjut ke kegiatan, Keanu dan Ajil yang memang pekerjaannya konten kreator, mereka mendatangi rumah sakit terbengkalai di kota Cirebon bersama yang lainnya, Umay, Jojo, Maura, dan Arla, untuk bermain jelangkung di sana. Jojo, Maura, dan Arla memutuskan untuk pulang. Mereka tidak kuat dengan situasi di dalam sana. Saat ini hanya Keanu, Ajil, dan Umay saja yang melanjutkan ritual jelangkung ini untuk membuat konten. Ritual pun dimulai. Madat atau kemenyan mulai mereka bakar. Tak lama terdengar suara benda jatuh di sekitar mereka. Suara wanita tertawa dan kobaran api yang mendadak muncul di tengah lorong. Situasi panik itu membuat mereka berlarian ke sana kemari menuju pintu keluar. Di sana Ute datang menetralkan situasi. Makhluk di sana marah karena kegiatan yang dilakukan mereka bertiga.
Ute adalah salah satu personil dari channel Terawang, channel lama sebelum mereka membuat MKN. Ute seorang indigo, dia bisa merasakan dan berinteraksi dengan dunia goib. Ute bercerita kenapa ia keluar dari Terawang. Ute bermimpi yang berulang kali dari khodamnya, mimpi yang mengatakan kalau 3 orang tidak akan selamat, sekaligus melihat kotak yang seharusnya tidak boleh dibuka. Kotak ini berkaitan dengan kotak milik Suryani yang tidak sengaja dibuka oleh Badriah pagi tadi. Ute meneliti barang-barang yang ada di kotak itu. Ute muntah darah dan kerasukan sosok Suryani. Teman-temannya tidak ada yang berani, hingga mengunci Ute sendirian di dalam kamar semalaman. Pagi hari Ute sudah sadar sepenuhnya. Ia bilang Suryani ingin melestarikan tariannya. Hal ini merupakan kabar baik, karena Arla dan lainnya memang bertujuan meneliti tarian ini. Ritual pun dilakukan pada malam hari. Gamelan dan para pemainnya sudah mereka siapkan. Lilin sudah ditata dengan baik di sekitar penari. Dalam hal ini, Arla yang akan menjadi media tari Suryani. Ritual pun dimulai. Arla mulai dirasuki oleh Suryani. Belum lama ritual tari dimulai, Mimi Kemuning datang. Ia memohon untuk menghentikan tarian ini. Arla berhenti menari dan pingsan, disertai Maura yang diserang oleh sesuatu tak kasat mata hingga terseret keluar. Di rumah sakit, dokter memvonis Maura mengalami koma. Mimi Kemuning juga menjelaskan bahwa tarian ini tidak bisa dilakukan di luar area keraton. Jika nekat untuk dilakukan, maka akan timbul korban jiwa. Dalam hal ini, Maura yang menjadi korbannya. Ute memiliki pandangan kalau Maura saat ini hanya mati suri. Ruhnya ditahan oleh Suryani di alam lain. Di rumah mereka kembali ribut. Ute tidak ingin terlibat lebih jauh dalam hal ini, tapi teman-temannya memaksa untuk membantu mengembalikan Maura, bagaimanapun caranya. Ute memiliki alasan kuat untuk menolak. Di mimpi yang ia ceritakan kemarin, 3 orang yang tidak akan selamat itu termasuk dirinya sendiri, Keanu dan Acil. Karena mereka semua terlihat putus asa dan tidak lagi ada opsi untuk menolong Maura, Ute bergerak hatinya untuk membantu mereka. Agar bisa menyelamatkan Maura, caranya adalah melihat tarian itu dari Suryani langsung di alam arwah. Dan cara untuk pindah ke alam lain adalah dengan melakukan ritual pati geni atau dikubur secara hidup-hidup. Takut, ngeri, semua perasaan tercampur aduk di diri mereka. Tapi itulah cara satu-satunya untuk menyelamatkan Maura dan membebaskan ruhnya dari sana. Saat itu juga mereka melakukan persiapan dengan bantuan Pak Jalil. Pak Jalil bertugas mengubur dan berjaga di area tempat mereka dikubur. Apabila ada suara lonceng dari tali yang diikat di dalam kotak, maka itu adalah tanda kalau mereka siap untuk dikeluarkan kembali. Awalnya Ute tidak ikut masuk ke dalam kotak, tapi karena yang lain terlihat panik dan tidak sanggup untuk melanjutkan, maka Ute ikut masuk juga ke sana. Tidak berlangsung lama kotak itu berguncang setelah Ute melafalkan mantra. Ingsun pati geni, asir prapet maring geni lan sinar. Aku bali maring pepeteng. Bergegas mereka semua keluar dari kotak itu dan bertemu 3 orang asing lain. Ternyata mereka adalah Poppy, Migi, dan Sada. Orang-orang yang selamat di film Keramat yang pertama. Hanya untuk trivia saja, mereka bertiga sudah keluar dari hutan goib, namun statusnya masih simpang siur. Apakah benar-benar selamat atau masih terjebak di alam arwah seperti saat ini? Ute memastikan dan bertanggung jawab atas ketiganya untuk ikut rombongan untuk pergi menyelamatkan Maura. Setelah mereka melewati gerbang goib dengan cara mundur ke belakang, suasana berubah menjadi malam. Ute menjadi medium ruh yang ada di sana, meminta petunjuk kemana mereka harus melangkah. Sosok yang merasuki Ute ini menyuruh untuk mendengarkan mayat yang tergeletak di depan. Mayat ini berbisik dan memberi petunjuk yang mengarah pada sosok laki-laki sedang memukuli batu.
muncullah sosok tentara Jepang yang mencoba menyerang mereka. Beberapa orang terpisah karena panik. Namun tak lama mereka bersatu kembali mengikuti suara gamelan. Dan yang lainnya bertemu penari yang mereka cari. Namun salah satunya adalah Badriah. Keberadaan Badriah di sana kemungkinan adalah tumbal, karena dia yang membuka kotak Suryani untuk pertama kalinya. Ute diberikan sebuah benda oleh salah satu penari. Kemungkinan itu adalah Suryani. Benda itu adalah obor yang akan menuntun jalan mereka kembali pulang. Di saat itu, mereka menemukan Maura yang terlihat sedang menari. Ute melepas topeng yang dipakai Maura. Seketika ruh Maura sudah terbebas dari alam arwah dan kembali ke alam manusia. Obor menuntun mereka semua ke jurang. Yakin kalau itu adalah jalan satu-satunya untuk kembali ke alam manusia. Satu persatu mereka lompat ke sana untuk kembali. Tapi tidak dengan Poppy, Migi, dan Sada. Ketiganya sudah terlalu lama terjebak di dunia arwah, sehingga jalan untuk pulang tidak terbuka lagi untuk mereka. Mimpi yang selama Ute alami ternyata bukan untuk dia dan teman-temannya, tapi untuk Poppy, Migi, dan Sada. 3 nyawa yang tidak bisa lagi diselamatkan. Cerita selesai dengan kondisi semua dalam keadaan selamat, termasuk Maura yang sudah siuman di rumah sakit.